Margaret kembali memukul Angeline dan membenturkan kepalanya ke tembok. Masa kanak-kanak merupakan masa-masa di mana seseorang patutnya memiliki kenangan indah bersama dengan keluarga, teman maupun orang-orang di sekitarnya. Akan tetapi adanya kasus kekerasan pada anak yang menyebabkan kepada efek traumatis maupun hilangnya nyawa si anak. Dan kali ini gue akan bahas salah satu kasus yang terjadi di tahun 2015 silam, yakni kasus pembunuhan gadis kecil yang bernama Angeline. Lahir pada 19 Mei 2007 di sebuah klinik bidan di Canggu, Kabupaten Badung, Bali. Angeline merupakan anak kandung dari pasangan Hamida dan juga Roshidi. Angeline Megawe merupakan nama yang diberikan oleh orang tua angkatnya, yakni Margaret Megawe dan juga Douglas Scarborough. Angeline dijadikan anak angkat oleh kedua orang tersebut ketika Angeline masih berusia 3 hari. Kedua orang tua kandung Angeline pada saat itu memberikan hak asuh Angeline kepada Margaret karena alasan tidak mampunya kedua orang tua kandung Angeline. Hal tersebut dikarenakan orang tua kandung Angeline pada saat itu tengah mengalami masalah finansial. Hingga akhirnya kedua orang tua kandung Angeline pun harus rela memberikan hak asuh anaknya kepada Margaret. Dan hari penyerahan bayi Angeline kepada Margaret merupakan hari terakhir kedua orang tua kandung Angeline bertemu dengan Angeline sampai mereka mendengar tentang kasus tragis ini. Ya, kasus ini bermula ketika pada saat itu dunia maya tengah digegerkan dengan kabar akan hilangnya seorang anak. Kabar tersebut dibuat oleh keluarga Margaret tepatnya pada tanggal 16 Mei 2015. Kemudian atas hal tersebut pula dibuat sebuah Facebook page yang bernama Find Angeline, Bali's Missing Child. Di halaman ini terdapat banyak poster yang mengumumkan atas hilangnya Angeline. Di dalamnya juga terdapat banyak foto-foto Angeline, sebuah gambaran bahagia tentang kehidupan Angeline dan juga keluarganya. Margaret yang merupakan ibu angkat Angeline pada saat itu mengungkapkan bahwasanya hilangnya Angeline ini dikarenakan insiden penculikan oleh orang tidak dikenal. Sampai beberapa media saat itu menulis adanya dugaan bahwa penculik Angeline ini merupakan seorang penjual gas, wanita misterius, dan lain sebagainya. Proses pencarian Angeline ini pada saat itu juga telah melibatkan banyak pihak, baik dari pihak kepolisian, Komnas Perlindungan Anak, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Terhitung 25 hari dari mulai awal Angeline dinyatakan hilang pada 16 Mei 2015. Pada akhirnya Angeline pun ditemukan pada 10 Juni 2015. Akan tetapi Angeline ditemukan sudah dalam kondisi tidak bernyawa, terkubur di halaman belakang rumah Margaret yang merupakan ibu angkat Angeline sendiri. Sepanjang kasus ini berjalan, muncul beberapa hal mengenai keseharian Angeline yang bisa dikatakan cukup memprihatinkan. Angeline sendiri, menurut penuturan beberapa guru di sekolahnya, dikenal sebagai sosok anak yang pendiam. Angeline juga kerap kali terlambat sekolah, rambutnya kerap kali kusut, bahkan beberapa kali bajunya tercium bau tai ayam di sekolah. Lebih lanjut, diketahui bahwa rupanya Angeline di rumah diberikan tugas oleh ibu angkatnya, yakni Margaret, untuk membersihkan beberapa area rumah serta memberi makan hewan peliharaan Margaret. Peliharaan Margaret ini terdiri dari 300 ekor ayam, 13 ekor kucing, serta 3 ekor anjing. Sebuah pekerjaan yang memang seharusnya nggak dibebankan pada seorang anak. Bahkan hal tersebut dilakukan oleh Angeline setiap harinya, tepat sebelum ia berangkat sekolah. Dan hal tersebut juga yang mungkin menjadikan Angeline kerap kali terlambat datang ke sekolah. Ditambah lagi, saat itu jarak antara rumah Angeline ke sekolah berkisar antara 3 km, yang mana jarak tersebut ia tempuh hanya dengan berjalan kaki, baik waktu berangkat maupun pulang sekolah. Pernah beberapa kali Putu Sri Wijayanti yang merupakan wali kelas Angeline memandikan Angeline di sekolah karena kondisi Angeline yang bau dan kotor. Jadi pada saat itu guru Angeline ini bahkan sempat menemukan adanya sisa kotoran ayam di rambut Angeline. Salah seorang mantan pegawai Margaret yang bernama Frankie Alexander juga menerangkan tentang kondisi Angeline pada saat ia masih bekerja pada Margaret. Ia menjelaskan kondisi Angeline pada saat itu seperti tidak terawat. Badannya kurus, kotor, dan bau. Ia pun kerap kali membantu dalam memandikan Angeline. Hal tersebut ia lakukan karena takut dimarahi Margaret jika ketahuan.
Alexander juga sempat melihat bahwa Angeline pernah dipukul menggunakan balok kayu berukuran 1 meter dan bambu berukuran 1 meter pada bagian betis, punggung, dan pahanya oleh Margaret. Hal tersebut dilakukan oleh Margaret hanya karena anak ayam yang terlepas dari kandangnya. Saat mendapatkan penyiksaan tersebut, Alexander melihat Angeline hanya dapat menangis dan memohon ampun kepada Margaret. Keberadaan Alexander pada saat itu memang untuk membantu dalam menjaga peliharaan dan juga melakukan beberapa pekerjaan rumah. Akan tetapi tetap saja Margaret membebani Angeline tanggung jawab dalam memberi makan peliharaan Margaret dan juga membersihkan beberapa area rumah. Yang jika Angeline tidak mengerjakan pekerjaannya, maka Margaret akan mulai memberikan hukuman. Dalam proses pengungkapan siapa sebenarnya pembunuh dari Angeline, bisa dikatakan berjalan berlarut-larut. Jadi pada awal pemeriksaan oleh aparat kepolisian setelah mayat Angeline ditemukan, pihak berwajib mulai meminta keterangan dari beberapa orang. Di antaranya ibu angkat Angeline, yakni Margaret, kedua putri Margaret yang pada saat itu tidak tinggal serumah dengan Margaret, Agus yang merupakan pembantu rumah tangga Margaret, seorang satpam, serta 2 orang yang mengontrak di rumah Margaret. Oh ya, jadi Margaret ini memiliki kontrakan yang masih dalam satu area berdekatan dengan rumah Margaret. Singkatnya, pada penyelidikan awal tersebut, Agus yang saat itu merupakan pembantu rumah tangga Margaret mengaku bahwa ia telah disuruh oleh Margaret untuk menguburkan jasad Angeline. Dan dalam kesaksiannya ini, Agus mengatakan bahwasanya Margaret lah yang bertanggung jawab atas kematian Angeline. Akan tetapi kesaksian Agus ini berubah 180 derajat dalam pernyataannya pada berita acara pemeriksaan di kantor polisi. Dalam pengakuannya tersebut, Agus mengatakan bahwasanya ia adalah pembunuh tunggal dalam kasus kematian Angeline ini. Jadi dalam kurun waktu kurang dari 24 jam dari pertama kali Agus ini mengaku bahwasanya pembunuh Angeline adalah Margaret, Agus tiba-tiba saja mengubah statementnya dan mengaku bahwa bukan Margaret yang membunuh Angeline akan tetapi dirinya. Saat itu Agus mengatakan bahwa alasannya membunuh Angeline dikarenakan jengkel. Jadi awalnya Margaret ini sempat mengatakan bahwasanya Agus ini tidak becus dalam bekerja. Akan tetapi pernyataan Margaret ini tidak dilontarkan secara langsung, melainkan pernyataan tersebut disampaikan oleh Angeline. Dan berawal dari hal tersebutlah yang menjadikan Agus kemudian melampiaskan rasa jengkelnya kepada Angeline dengan membunuh Angeline. Namun dalam persidangan kasus pembunuhan Angeline ini, banyak pernyataan yang dikeluarkan oleh Agus yang tidak konsisten dan kerap kali berubah-ubah. Hingga akhirnya pengakuan Agus pun kembali ke awal, yakni Margaret lah yang bertanggung jawab atas kematian Angeline. Agus mengatakan bahwa pengakuannya dialah pembunuh Angeline merupakan sebuah kesepakatan yang ia buat dengan Margaret. Jadi dalam kesepakatannya ini Margaret menjanjikan uang senilai 200 juta dengan syarat Agus harus tutup mulut soal penyiksaan yang Margaret lakukan yang menyebabkan Angeline nantinya meninggal. Tapi karena uang yang dijanjikan oleh Margaret itu tak kunjung cair, akhirnya Agus pun kembali mengubah pengakuannya. Ya, meski pengakuan Agus ini yang tidak konsisten dan kerap kali berubah-ubah, akan tetapi pada akhirnya diketahui bahwa Agus ini saat pembunuhan Angeline berperan dalam mengambil boneka yang nantinya dikuburkan bersama dengan tubuh Angeline, membungkus mayat Angeline menggunakan spray dan menguburkannya di halaman belakang rumah Margaret. Agus pun menjelaskan kronologi kematian Angeline pada saat itu. Jadi tepatnya pada 15 Mei 2015, Margaret memukul Angeline yang hal tersebut menyebabkan kedua telinga dan hidung Angeline mengeluarkan darah. Dan pada tanggal 16 Mei, Margaret kembali memukul Angeline dan membenturkan kepalanya ke tembok. Agus pada saat itu melihat Margaret sedang memegang rambut Angeline, kemudian membantingnya hingga terjatuh ke lantai. Dan dalam kesaksian Agus di persidangan, Agus mengatakan bahwa di saat Angeline yang sudah lemas dan bisa dikatakan sekarat, Margaret sempat menyuruh Agus untuk menyetubuhi Angeline. Akan tetapi Agus menolak melakukan hal tersebut. Entah kenapa si Margaret ini menyuruh Agus untuk melakukan hal tersebut. Tapi nampaknya mungkin sedari awal Margaret memang ingin menyeret Agus sehingga terlibat dalam kasus pembunuhan Angeline ini. Tapi lanjutnya yang dilakukan oleh kedua orang ini adalah memastikan apakah Angeline sudah meninggal atau belum, yakni dengan menyulutkan rokok pada tubuh Angeline. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya bekas sulutan rokok pada tubuh Angeline bagian belakang.
Dan akhirnya dalam persidangan kasus pembunuhan Angelin ini pada Senin 29 Februari 2016, Margaret dijatuhi hukuman seumur hidup karena telah melakukan pembunuhan berencana, eksploitasi anak secara ekonomi, dan memperlakukan anak secara diskriminatif. Sedangkan Agus sendiri divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Denpasar karena telah terlibat membantu pembunuhan dalam menyembunyikan kematian Angelin. Kasus kematian Angelin ini benar-benar menjadi peristiwa yang ironis karena mengingat Margaret sebagai seorang ibu angkat yang memutuskan untuk mengadopsi Angelin. Bukannya memberikan kasih sayang kepada Angelin, akan tetapi Margaret malah menjadi orang yang mengantarkan Angelin menemui kematiannya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Dan jangan lupa mengaktifkan lonceng agar kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Sekian dari gue.